Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam. Iya, maaf ya Pak ya, dari kami nggak ada link Zoom-nya. Iya, enggak apa-apa, Ibu. Apa? Gimana, Bu? Ya, saya lagi nunggu tim saya juga mau ikut gabung dari IT dan juga staf perpustakaan ya Pak ya. Nah, yang kami ingin konsultasikan itu terkait mungkin ini perdana ya Pak ya kalau kampus Ulbi itu mau mencoba untuk eh, apa mensukseskan webometrik. Nah, itu jadi kami mau konsultasi terkait langkah-langkahnya, Pak. Gitu. Oh, Langkah-langkah langkah-langkah secara teknis. yang kemarin seperti disampaikan Pak Iwan, mungkin ada yang sudah dilihat dulu, Ibu. Ya, yang Halo. kemarin itu kan kami mau menunjukkan juga website kami selama ini seperti apa. Ya, Nah, mangga. terus juga nanti dari sana, nah kira-kira gimana untuk pengembangannya? Kebetulan juga di sini sudah ada Pak Zaki ya. Nanti juga ada Yuda yang Mm-mm. dari tim IT juga gitu Pak. Mm-mm. Yap. Saya Mungkin mungkin nanti bisa kita fokus di kondisi webnya Ibu ya, sekarang ya. ya Pak. Nanti Nah, bisa kita kasih catatan-catatan mungkin. ya Pak. Nah, di sini makanya saya izin dua device mau menunjukkan dari web selama ini ya. Karena selama ini website perpustakaan itu kan gabung dengan website utama ya Pak ya. Dan itu Mm-mm. hanya laman saja gitu. Jadi makanya di sini kami mau mencoba untuk gimana langkah baik secara teknisnya sehingga pencapaian-pencapaian itu bisa kami jalankan nanti ada hasilnya gitu Pak. Iya, mangga Saya Ibu. izin share dulu lewat. Bisa share screen. Nah, memang untuk selama ini ya Pak ya karena Ulbi itu ada gabungan dari Poltekkes dan juga Stimlog. Nah, jadi kita lihat kalau untuk katalognya ada dua, Pak. Jadi ada katalog sekarang jadinya sekolah vokasi, satunya lagi fakultas gitu, Pak. Jadi ada dua katalog. Nah, ini juga masih belum kami satukan ya. Kita masih pakai Slim juga dan memang belum ada gitu. Belum disatuin. Nah, untuk e-printnya, nah kita juga masih terpisah juga linknya. Hmm, Oke. Ini web officialnya ya iya, web ofisialnya, Pak. dari Ulbi. Ulbi Nah, itu di mana Ibu? Bandung Barat di, mana? di Bandung Sarijadi, Pak. Oh, Sarijadi. Nah, mana ya? Perpustakaan. Nah, paling di sini Kondisi webometriknya sekarang sudah sejauh mana? belum belum kita ini sih, Pak. Udah dicek di ranking? Peringkat terakhir berapa? Di Juni 2023? Waktu saya cek kemarin nggak ada. Belum masuk ya? Iya, belum masuk Ulbi karena kan memang baru setahun ya, Pak ya. Kampus kami baru, Oh, ini ya merger ya? iya, merger. Bisa dilihat di Ulbi ini, Pak. Cuma ini Iya. Jadi kalau dari segi kondisi lain, eh,
Ini ada aplikasi apa aja, Ibu? Kalau saya Eh, lihat kan untuk di web officialnya itu masih terlalu sederhana lah ya, dengan iya, berkaitan sama informasi berita-berita mengenai Ulbi, struktur dari kepengurusan, unit-unit, itu aja ya. iya Tapi Pak. belum ada satu sarana untuk membuat semacam blok-blok yang nantinya buat memperkuat dari segi transaksi yang ada di eh, bagian internet gitulah ya. Mm-mm. Nah, mungkin perlu ditambah Ibu berkaitan sama blog. Jadi nanti diharapkan juga bisa di leading sama perpustakaan, misalnya di perpustakaan ada layanan apa aja. Nah, terus nanti dieksplorasi dalam bentuk redaksi yang ditampilkan di post blognya. Jadi misalnya ada info mengenai sekarang kan yang lagi rada happening kan artificial intelligence misalnya, atau berkaitan sama pemeriksaan plagiarisme. Nah, jadi dibuat pos-pos seperti itu di blog yang memungkinkan bisa secara berkala itu terpos. Jadi dalam satu minggu misalnya ada 3 atau dalam satu minggu ada minimal berapa lah yang nantinya bisa ditentukan sama tim dari perpustakaan. Nah, itu kan kemarin yang disampaikan ya sama Pak Ikhwan, salah satu pointer untuk bisa menghasilkan ranking yang cukup tinggi dari sisi penyediaan pos-pos yang sudah terdokumentasi dengan baik. Hmm. Nah, karena di perpustakaan kan banyak tuh layanannya, dari situ aja dimulai pos-pos bloknya. Nanti diharapkan dosen-dosen lain juga terlibat, entah itu berkaitan sama pengajaran, berkaitan sama edukasi, berkaitan sama education teknologinya misalnya, atau hal-hal lain yang memang menarik ya untuk bisa didiskusiin bersama, untuk bisa disebarluaskan. Nah itu misalnya itu ada keterangan fasilitas jurnal online, nah itu mungkin bisa dijabarkan Bu, jurnal online yang dimaksud itu seperti apa sih fasilitasnya. Nah, dibuat satu blog sendiri, satu post sendiri, supaya nanti semakin banyak eh, interaksi yang ada di internetnya. Nah, dari sana kan nanti diharapkan sudah mulai ada semacam bentuk rankingan gitu ya, untuk nanti bisa dihasilkan di dalam webometri. Iya. Kalau untuk websitenya ini Pak, ini nanti memang menyatu dengan website utama atau dia berdiri Tergantung. sendiri ya Pak Kalau ya? mau seperti yang eh, jadi kalau bicara masalah webometrik itu kan bicara juga masalah backlink ya. Nah, backlink itu kan salah satunya dengan membuka beberapa layanan tidak tersentral. Contoh misalnya kalau misalnya website perpustakaan, apakah idealnya bisa digabung? Nah, jadi dibagi-bagi tugas saja. Kalau untuk web officialnya itu lebih ke bagian-bagian yang sifatnya mendasar. Tapi kalau dari sisi website perpustakaannya itu bisa lebih terimplementasi banyak hal. Misalnya tadi dari sisi layanan, dari sisi isu-isu terkini itu bisa banyak diangkat. Mungkin Ibu bisa melihat yang di perpustakaan UNAN, di mana pustakawan-pustakawannya juga sudah mulai menulis di sana. Nah, dari sana kan adanya bentuk interaksi, jadi bisa dikembalikan lagi ke pemeringkatan dari webometriknya. Jadi saran saya di web official ini nanti dibuat juga misalnya library.ulbi.ac.id misalnya seperti itu. Nah, dari situ ada juga blog di situ nanti banyak artikel-artikel yang dihasilkan secara online. Ditambah lagi kalau kita bicara masalah eh, webometrik kan bicara juga masalah impact ya. Nah, kalau impact di sini ya tidak bisa dipungkiri dari adanya satu bentuk kualitas dampak yang dihasilkan dari setiap penelitian.
Jadi harus dilihat juga Google Scholar-nya terutama dosen-dosen yang nantinya terlibat langsung di dalam ULBI ya. Di contoh di ULBI apakah banyak skema-skema penelitiannya atau ada workshop mengenai penelitian atau hal-hal lain yang untuk bisa meningkatkan dari segi penelitian. Dan jangan lupa kalau bicara masalah webometrik, bicara juga masalah openness. Nah, kalau openness di sini kan nantinya satu bagian yang memang memiliki standarisasi yang jelas. Nah, contoh standarisasi yang jelas adalah penentuan dari beberapa perangkat yang bisa digunakan. Contoh misalnya Google Scholar. Jadi mulai dari sekarang juga bisa koordinasi sama pihak LPPM mungkin untuk Google Scholar dosen itu sudah mulai diaktifkan. Sudah mulai banyak menangkap beragam portfolio yang dihasilkan di dalam penerbitan ataupun di dalam penelitian yang bersangkutan. Jadi semakin terkontrol gitu Bu dari sisi kebutuhan-kebutuhan webometriknya. Ada yang mau ditanya mungkin Ibu? Silakan. Ya, kan kalau misalnya kita punya link sendiri library ulbi.ac.id itu berarti servernya sendiri ya? Atau dia tetap menyatu Kalau ya nanti server dengan itu bisa satu folder SSC? pet atau juga nantinya perlu dilihat juga dari sisi kesiapan dari servernya. Karena misalnya seperti ini kan servernya mungkin ya dengan menggunakan platform dari WordPress misalnya di official Ulbi-nya. Nah, nanti bisa juga ditambahkan WordPress lain untuk kebutuhan dari perpustakaan Ulbi supaya banyak ke post berita-berita, artikel-artikel seperti itu. Nah, itu pun nanti memungkinkan di dalam satu server. Jadi tinggal menyeting dari sisi subdomainnya saja, subdirektorinya saja. Atau Kira-kira kalau tadi mau yang lebih besar lagi ya dibuat server baru, itu juga memungkinkan. Tapi kan pastinya bisa kita lihat juga efektivitasnya gitu, Bu. ya, biayanya ya Pak ya. Tadi Google Scholar-nya bisa mungkin ini ya Pak ya dipublikasikan di web kita ya. Google Scholar Bisa. dari Jadi dosen-dosen gitu nanti ya. dari sini di beranda, terus nanti ya mungkin bikin semacam apa direktori dari dosennya. Nah, di bagian direktori dosen itu ada satu informasi mengenai Google Scholar atau tambahan misalnya Scopus atau Web of Science dan lain sebagainya. Nah, itu yang nantinya bisa mempercepat dari segi diseminasi informasinya ya kan. Iya. Kalau kita bicara webometrik itu bicara proses ya Bapak Ibu. Jadi nggak serta-merta akan langsung muncul dalam kurun waktu misalnya seminggu ke depan gitu. Nggak seperti itu kalau webometrik. Tapi ekosistemnya yang kita bangun dulu, kita pelan-pelan ada proses di sana, baru nanti tahun berikutnya mulai kelihatan. Karena memang dia sifatnya periodikal, bukan sifatnya itu seperti halnya pengajuan akreditasi ya, yang bisa kita siapkan, kemudian besok langsung diuji, nggak seperti itu. Jadi harus ada penyamaan persepsi juga, baik dari satu tim dengan pimpinan misalnya seperti itu. Iya Pak. Nah terkait yang Eprin ini Pak, ini juga menunjang webometrik juga nggak? Atau berbeda dia ya Pak ya? Soalnya kan Gimana? ini kita ini repositori Eprin. Kopi nggak? Ini Kopi kita nggak? kan Nggak tidak kopi. mempublikasikan Makannya, ya Pak ya. minumnya ada? Minum bawa. Bakal juga saya bawa sendiri. Gimana Ibu, maaf? Iya ini Ini chat buat gue aja ya. untuk yang Gimana? repositori Eprin ini kan kami tidak membuat konsep open tadi ya. Artinya Oh gitu. file-file TA kami itu tidak diupload di sini. Ini hanya Oh ya, pencarian itu kurang aja tepat gitu. juga. Itu nanti apa namanya berpengaruh nggak ya kayak misalnya ke plagiarism checkernya ataupun Bukan, tadi ya pencarian TA itu jadi berkurang gitu. Gimana ya Pak ya?
Kalau kita bicara masalah repositori, itu kan bicara masalah deposit ya. Jadi sebenarnya dua hal yang berbeda kalau kita mau melihat ke kebutuhan dari pengecekan plagiarisme. Kalau bicara plagiarisme, yang nanti yang terdeteksi adalah publikasinya. Jadi di bagian publikasinya itu yang nanti bisa kita pastikan dia ada yang memang similar atau tidak, kan seperti itu. Tapi kalau deposit, ini kan satu langkah akhir untuk bisa menjaga nilai dari kekayaan intelektual yang ada di dalam artikel tersebut. Jadi pastinya ada satu gap yang harus bisa kita luruskan di sana. Nah, ke depannya saran saya untuk di bagian e-print ini memiliki hak tersendiri bagi mahasiswa supaya bisa diakses. Karena memang ini kan nanti mempermudah ya untuk proses percepatan dari lulus. Kalau masalah memang nanti berkaitan sama apa plagiarisme atau hal lain, nanti dari sisi perpustakaan ada lagi beberapa bagian yang mungkin bisa lebih ditingkatkan. Misalnya literasi informasi mengenai plagiarisme, supaya edukasi dari perpustakaan itu bisa mengena ke tim atau ke setiap mahasiswa supaya bisa menghindari akan adanya plagiarisme ataupun dengan menggunakan beragam tools, misalnya Turnitin atau dari mahasiswa itu diminta dengan membuat satu macam penyesuaian yang berkaitan sama grammar atau yang berkaitan sama tata penulisan, sehingga tidak serta-merta semuanya itu sudah ada kemungkinan-kemungkinan yang mengarah ke plagiarisme. Nah, poin itu yang nantinya mungkin bisa ditingkatkan. Jadi tidak serta-merta kita langsung tutup diri ya kalau misalnya nanti ada keterkaitan sama plagiarisme, tapi kita bangun lagi satu bentuk sistemnya supaya bisa berkembang, supaya bisa saling mengisi satu sama lain antara kebutuhan mahasiswa, kebutuhan perpustakaan, kebutuhan dosen dan lain sebagainya. Jadi saran saya dioptimalkan saja ini e-prints dari Ulbi-nya, Bu. Dengan mengupload Hmm. juga setiap file, setiap skripsi, disertasi, atau ada mungkin tesis, atau karya tulis ya, supaya nanti lagi-lagi hits. Karena webometrik itu melihat dari sisi opponents-nya yang nantinya melekat di dalam satu domain utama. Nah, domain utamanya kan ada di ulbi.ac.id. Tadi berarti ini ya Pak ya, kita harus buat berita dalam blog web itu karena kan kalau lihat dari web ini hanya satu halaman ini aja gitu, jadi nggak ada Betul. blog-blognya gitu Iya, ya. dia Berarti ini harus untuk tambahan, hanya penjelasan unit saja. iya jadi berarti harus ada tambahan ini sendiri ya Pak ya, pengembangan web ke depannya ya. Pastinya. Terutama dari segi eh, penyesuaian ke dalam kebutuhan webometrik. Ya mungkin bisa dilihat juga dari beberapa web yang sudah kemarin disampaikan sama Pak Iwan ya Bu. Iya kemarin yang Unan ya, yang Andalas. Betul, Unan. Berarti harusnya eh, link repository Eprin ini juga ada di web utama sini ya, ditempelkan jadi Betul, itu untuk biar bisa. mempermudah dari segi kemudahan akses di print-nya. Kalau yang kemarin itu Pak, misalnya kita mau nempelin laman apa e-perpusnas itu misalnya untuk ini untuk menempelkan kayak gitu itu secara teknis atau Itu perpusnas maksudnya emang kayak gimana ya Bu? Maaf. yang ini ya
kan di Perpusnas itu ada langganan EBSCO. Nah, Oh seperti iya. itu. Nah, itu kita mau Oh itu tempelin juga. e-resource. Ya, itu E-resource Perpusnas. ya itu bagaimana ya Pak untuk ada di laman kita di sini? Oh nanti tambah banner aja. Kan itu ada landing page depannya. Landing page depan. Terus kan di bagian bisa ditempatkan di bagian dekat-dekat body ataupun di bagian footer. Nah mungkin di sini ada tim dari DTI-nya supaya nanti bisa dieksekusi. Karena kan kalau menggunakan WordPress itu kan cukup mudah ya dengan menggunakan Elementor misalnya. Nah, ntar tinggal drag and drop aja logonya, kemudian nanti di-embed ke bagian e-resource Perpusnas misalnya seperti itu. Nah, hal ini kalau berkaitan sama webometri, ini berkaitan juga sama proses pemilihan dari sumber-sumber informasi yang berkualitas. Semakin kita mendekati ya sumber-sumber informasi yang berkualitas, hasil yang didapatkan sama Civitas Akademika juga menjadi lebih baik kan seperti itu ya. Makanya nanti diharapkan dampaknya seperti misalnya citasi dan lain sebagainya itu juga menjadi meningkat. Nah, kondisi itu yang harus bisa disesuaikan sama kondisi yang ada di website ataupun di bagian-bagian lain yang ada di Ulbi. Kalau secara teknis sih cukup cepat sih bisa dieksekusi itu. Tinggal dari pengemasannya saja, maunya seperti apa. Apa dibuat di bagian dengan ada slider atau seperti apa. Yang penting kan bisa user friendly dan juga bisa informatif nanti informasi yang tersampaikan. Gitu ya Pak ya. Jadi berarti kalau kayak gitu dari web ini kita kembanginnya ada mungkin di bawahnya ada blognya tadi apa ya blog berita perpustakaan, terus mungkin tadi laman pencarian soalnya, link-link katalognya kita taruh di sini gitu ya Pak ya. Terus mungkin kalau bisa ada direktori tadi ya direktori Google Scholar para dosen yang ada di Ulbi ya. Jadi Ya, biar bisa langsung profiling. di profiling. Sama adanya satu kebiasaan baru untuk membuat blog. Ya, menulis ya Pak ya tadi. Maksudnya berita-berita berkaitan dengan perpustakaan gitu ya Pak ya. Ya, entah perpustakaan atau yang ambil Tridharma perguruan tinggi juga bisa, Ibu. Oh, tentang Penting, pengabdian yang penting masyarakat itu program. berkala dan memang kontinuitasnya itu terjaga gitu. Hmm, kalau program pengabdian masyarakat berarti dari lamannya ini dong ya LPPM ya. Iya, bisa juga seperti itu. Hmm, Tapi ya Ibu fokus yang di perpustakaan itu kan juga sudah banyak ya bisa kita capai itu beberapa bidang, sub bidangnya juga bisa kita capai. Tadi misalnya berkaitan sama open access, kemudian berkaitan tadi sama repositori, fungsi repositori sih itu apa sih? Nah itu kan Ibu tinggal menyesuaikan dari segi sumber, bikin redaksinya, entah itu nanti mau diparaphrase atau seperti apa. Kemudian ya isi saja dengan beberapa kalimat, alinea, kemudian nanti dipost. Dan itu saran saya sih secara berkala memang dan juga kontinuitasnya itu terjaga gitu. hmm. Berarti kalau konten yang di e-print nggak menambah webometrik ya Pak ya? Oh ya menambah dong, Oh, karena kan menambah itu juga. iya, karena kan itu berkaitan sama opponents yang tadi. Kemudian menambah Hmm, juga dari segi karena menggunakan sub domain dari Ulbi kan sebagai domain utama. mm-mm. Iya, selepasnya ya nanti bisa dilihat seberapa besar
aksesibilitas dari e-prints itu. Kalau misalnya kita bandingkan sama Unan, ya pastinya kan harus bisa dilihat ya, apakah pemanfaatannya itu dalam satu hari Unan itu berapa hits. Nah, nanti Ulbi itu bisa perlahan mengikuti. Semakin rich, kaya akan konten, itu semakin banyak yang bisa mengakses gitu, Bu. Nah, begitupun sama kondisi yang ada di parameter webometrik. Berarti yang akses ini tadi, April itu baiknya dengan sistem member atau terbuka ya Pak? Terbuka saja, Ibu, karena kalau untuk Hmm, webometrik dia sifatnya kan tadi openness. Finance ya. Iya, Hmm, tapi itu ya ada plus minusnya ya. Bisa saja kita mengikuti secara keseluruhan, bisa saja kita regulasinya masih kategorinya itu green. Kalau kategori green di situ untuk konsep openness-nya itu tidak sepenuhnya open. Kalau open itu dengan kategori gold. Tapi kalau green dia hanya sebagian. Contoh misalnya cover, abstrak, bab satu, bab 2 yang memang tidak berkaitan secara inti dari pembahasan di penelitiannya. gitu. Iya, berarti bisa green ya Pak ya. Ada yang open, ada yang tertutup. Ini kan kalau yang Ya. tertutup hanya akun adminnya aja gitu kan, gitu. Kalau repositori sendiri Pak, ini mungkin pengalaman Pak Dudu ini bisa dikembangkan lebih jauh ya Pak ya, karena kita gimana ya Pak ya, kalau Bapak ngeliat print kami gini, ada tambahan nggak Pak ya untuk ya webometriknya juga, atau nanti untuk menunjukkan kerapian ya dari manajemen ini, karena tim kami juga sedang masih pengembangan gitu ya Pak ya. Nah, boleh dikasih nggak Pak masukan? Iya. Jadi kalau dari sisi kondisi sekarang kan masih default ya. Mungkin perlu Ya. diperkuat dari pertama adanya regulasi yang memang nantinya bisa digunakan secara menyeluruh. Perlu mengkomunikasikan juga ke setiap prodi terutama. Dan juga bisa dipastikan dari sisi data-data itu bisa terisi secara berkala ya. Supaya nanti dari bab satu, bab 2, bab 3 itu bisa lebih banyak gitu isinya. Dan diperhatikan juga proses bisnis biasanya. Karena di dalam e-print kan memungkinkan tuh adanya review ya dari sisi editor. Supaya ketika melakukan bentuk upload, jika memang menggunakan upload secara mandiri, nanti apa yang dikirim oleh pihak mahasiswa itu bisa dipastikan sesuai pengirimannya. Tidak misalnya yang berkaitan sama SARA itu masuk. Nah, bagian-bagian dari situ kan yang nantinya kalau misalnya kita lupa dan memang ternyata mengirimkan data yang kurang tepat, malah kita ke ban. Nah, kemarin kan juga di bahasan Pak Ikhwan kan juga menyampaikan itu ya, ada kondisi-kondisi ke ban. Nah, kemudian dipastikan lagi dari sisi hal-hal yang bisa dioptimalkan. Misalnya dengan menetapkan satu plugin state counter misalnya di bagian e-prints-nya supaya nanti bisa dilihat dalam satu hari berapa sih yang mengakses e-prints-nya dari ibu, kemudian dalam kurun waktu 1 bulan itu berapa, dalam kurun waktu 2 bulan itu seperti apa. Nah, ntar kan ada satu bentuk grafik yang bisa didapatkan pemanfaatannya ya. Nah, kalau ada yang kurang, bisa kita optimalkan. Entah itu dari sisi konten, atau kita bisa membuat semacam trigger ya. Contoh misalnya kalau trigger, ada satu artikel yang menarik, nilainya bagus, kita bikin informasi grafisnya. Jadi infografis itu yang nantinya bisa melihat representasi dari hasil yang didapatkan di dalam penelitian. Nanti itu bisa menjadi trigger, Bu. Bisa kita taruh di bagian web, bisa kita taruh ngepost di bagian sosmed, supaya bisa mengarah ke pengaksesan yang ada di e-prints. Nah, salah satu konteks dan juga
beberapa programnya mungkin bisa diimplementasikan di Ulbi. Oh ya, baik Pak. Ya, kebayang. Memang sih untuk selama ini kan ini masih akunnya pakai admin aja, Pak. Nah, ini juga kita masih belum mengoptimalkan. Halo? Halo? Ya. Ya, untuk mengoptimalkan. Mungkin di sini ada Yuda, ada yang mau ditanyain nggak terkait Eprin, Yuda? Eh, untuk Eprin sendiri belum sih Bu, karena dari segi apa namanya teknis di Eprin ini sendiri kan sepertinya menggunakan bahasa pemrograman yang lama sehingga agak sulit untuk dipahami sih Pak. Kalau misalkan untuk dilakukan apa namanya Maaf Pak, pengembangan. suaranya kurang jelas Pak. Oh, halo, halo, tes, tes. Ya. Apakah udah jelas Pak? Ya. Oke. Kalau dari Yuda sendiri, Bu, belum ada apa ya namanya komentar atau apa, Bu, terkait Eprin karena dari segi teknis juga untuk Eprin ini dilihat kami dari tim DTI sendiri bahwa Eprin ini sepertinya sudah lama, Pak, dan memang untuk memahami bahasa pemrograman yang di ini juga cukup sulit karena menggunakan bahasa yang sudah lama dibuat dan juga untuk pengembangannya sulit juga karena harus menggunakan tidak menggunakan kalau seperti sekarang itu ada namanya back end dan front end dan di sini agak sulitnya di situ sih Pak. Mungkin di situ Pak. Nah, itu Pak Dodi, eh, ada saran nggak Pak ya? Tadi kan Pak Dodi menjelaskan bahwasanya ya di sini ada peran editor, peran ini. Nah, sedangkan tim kami ini yang di DTI ini masih kesulitan untuk memahami Eprin secara teknis fungsi-fungsinya gitu. Terus juga tadi kan Bapak memberi saran ada counter pengunjungnya. Nah, itu kan di sini belum ada. Nah, hal-hal yang kayak gitu karena tadi bahasa pemrogramannya yang udah lama gitu. Nah, padahal kan kalau di perpus Epren ini yang open source ya Pak ya, gitu. Ada masukan nggak Pak? Ya, yang jelas kalau kan kita lihat dari segi skema prioritasnya ya. Kalau untuk tahap awal memang masih belum begitu banyak pengembangan yang nggak masalah. Yang penting kita bisa kuatkan dari sisi regulasi dan juga kekayaan kontennya nanti. Jadi perbanyak saja dulu konten-kontennya dengan misalnya skripsi, tugas akhir itu sudah mulai terdokumentasi dengan baik dan terupload ke dalam repositorinya. Nanti baru next step di beberapa tahun berikutnya baru kita bicara masalah-masalah lain itu masih memungkinkan ya Bu ya. Tapi kalau untuk yang state counter itu kan tinggal melakukan embed ya nantinya secara teknis sih cukup mudah karena hanya menyisipkan embed di bagian ID dari state counternya itu ke bagian information.html yang ada di ePrints. Jadi nanti tinggal dilakukan aktivasi sejauh itu saja. Nah, nantinya itu akan terkenali ID-nya supaya nanti bisa terdeteksi di dalam pemanfaatan yang ada di state counter. Mungkin bisa dibaca-baca dulu di bagian state counter ya untuk proses aktivasinya. Itu sangat mudah sih sebenarnya. Tinggal penyesuaian ke source code yang ada di ePrints saja. Iya Pak. Kalau misalnya Eprin ini kan ada beberapa tipe ya Pak ya, itu nanti bisa kalau misalnya kita mau Tipe pakai yang Eprin dipakai terbaru bisa jangan yang zero dipindahin. ya. Hah? Tipenya itu pakai yang publication, Bu. Kalau yang zero itu masih dummy. Kalau yang publication itu bisa buat kebutuhan production.
buat digunakan sehari-hari. Oh, kalau yang ini masih lama ya Pak ya? Kalau yang ini yang mana? Yang kami pakai ini. Oh, saya kurang tahu itu. Itu versi berapa? Sekarang itu sudah 3.3 ya kalau nggak salah. Atau Kalau misalnya ini 3.3.4 pakai ya kalau nggak salah. 3.4 Pak. Ada 3 3.4 tapi belum begitu stabil sih. Ya. Cuma kalau saya biasa kalau install di Fresh itu 3.4.2 sih. Ada kan sekarang udah 3.4.4 udah ada. Kalau yang tampilan interface-nya sih kayaknya masih 3.3.15 kayaknya. Kalau untuk yang di Ulbi. tipenya ya Pak ya? Ya, jadi bisa dilakukan upgrade kalau ada kebutuhan. Hmm, tapi nanti filenya tetap terjaga ya Pak ya? Hmm. Itu kan nanti kebutuhannya tinggal penyesuaian ke dalam folder atau berkaitan sama permission. Nah, itu udah ranah ke bagian teknis sih biasanya. Cuma kondisi sekarang nggak, ya saya pikir sih nggak ada kebutuhan secara spesifik kan untuk melakukan upgrade. Datanya juga mungkin masih belum begitu banyak kan, Bu? Ya betul Pak, belum. Iya, jadi manfaatkan dulu aja yang ada. Baik. Mungkin di sini ada Pak Zaki, mau ada yang ditanyakan Pak Zaki? Nggak ada ya, mungkin ya Pak Zaki. Yuda, ada yang mau ditanyain lagi atau dikonsultasikan? Mungkin boleh Bu izin bertanya Pak terkait webometrik ini. Ini bicaranya tentang webometrik ya Pak? Iya, Ya, sesuai sama yang kemarin diikuti sama Bu Tia. baik. Mungkin Yuda sendiri belum paham banget mengenai webometrics ini. Apakah itu ada terkait dengan tadi namanya backlink, kemudian ada referring domain, mungkin ada opponents. Nah, mungkin uh, bisa sedikit Pak untuk apa namanya dijelaskan mungkin karena kemarin sih dari dosen juga nyobain tentang uh, Ahref namanya kalau nggak salah Pak. Nah, di Ahref ini mungkin melihat rating-rating dari mungkin bisa share screen ya, Pak. Mungkin boleh, Bu, izin share screen di sini. Silakan bisa kan? Nah, ini udah share Ya, screen. Apakah udah share screen, Pak? iya sudah. Nah, di sini. Nah, ini kemarin menjadikan apakah ini berkaitan dengan webometrik itu sendiri atau gimana ya, Pak? Di sini kan ada kayak website Ulbi artinya backlinknya ini Iya pasti organik. itu. Oh ini Cuma ya. kan kondisinya ada beberapa klausul yang belum disiapkan sama pihak Ulbi. Oh, Coba di oke. bagian bawahnya apa aja yang udah di embed untuk kebutuhan Ahrefnya, Mas? Kalau di sini hanya melihat ininya saja sih Pak kayaknya. Ini hanya trafficnya saja ya Pak ya. Organic search berdasarkan orang yang mencari keywordnya. Iya, jadi gini, kalau misalnya yang berkaitan sama ini kan berarti pemanfaatan yang sudah didapatkan gitu kan ya dari sisi web officialnya. Tapi Ya. bisa juga ditambahkan dengan penambahan dari beberapa klausul seperti yang kemarin disampaikan, misalnya membuat perpustakaan. Jadi nanti ditambahkan satu produk yang berkaitan sama subdomain dari Ulbi, misalnya library.ulbi.ac.id. Nah, nanti bagian itu yang nanti bisa kita lakukan proses penyesuaian untuk kebutuhan webometrik. Nah, nanti yang dominan untuk kebutuhan di webometrik itu ada di bagian backlink, kemudian ada di bagian referring domain, sama di bagian top page.
yang mana nanti merepresentasikan setiap parameter yang ada di dalam webometri. Detailnya kemarin sudah kita berikan tuh satu gambaran, misalnya ada materi mengenai peran perpustakaan, kemudian ada juga manajemen backlink yang bisa di-download bukunya. Nah, itu mungkin bisa dipelajari kembali, Mas. Oh ya, baik Pak. Mungkin kan kayak website Ulbi ini sendiri kan dia kan mengarahnya ke tadi soalnya sedikit mendengar terkait Google Scholar. Ya. Nah, di sini mungkin juga misalkan kalau Ya. di prodi informatika sendiri itu ada websitenya sendiri Pak. Nah, kemudian Nah, ada ada dosennya, mengenai kemudian dosennya, ada Google Scholar-nya. iya bikin seperti ini, Mas. Oh, gitu ya Pak. Jadi nanti semakin banyak satu bentuk diseminasi informasinya, dan memang kualitas juga dampaknya itu banyak. Nah, itu yang bisa kita optimalkan. Oh, ya karena ini baru sepertinya yang saya tahu hanya Mungkin di layoutnya perlu dirubah informatika. ya, Oh iya karena Pak. kurang begitu menarik. Oh ya, oke Pak. Mungkin Mungkin di nanti. atasnya bisa ditambahin satu profil atau nama, tidak Ya, diplot di bagian satu tertentu, identitas dirinya gitu. oh baik Pak. Nah mungkin nih sebagai ini ya Pak ya, contoh Karena saja. kayaknya kalau diresponsifin rada berantakan mungkin ya Mas. Ntar. Coba saya responsif. Kalau di HP sih enggak sih Pak. Tapi Tetap, enggak ya. tetap seperti ini. Cuma tadi ada yang ke bypass kayaknya dari apa line yang sudah disediakan. Iya, mungkin nanti bisa dirapikan kembali Pak. Iya, monggo. Pakai Nah, tag HTML aja. oh ya. Lalu nanti proses untuk mendengar tadi terkait embed, berarti itu masuk di embed di sini ya Pak. Di ini kan kita kan menggunakan Blogspot ya Pak ya. Uh, Nah, berarti di embednya itu di bagian Google Scholar-nya atau apanya? uh, terkait webometriknya tadi Pak. Apakah Oh iya, embednya uh, di bagian-bagian tertentu aja. Ini misalnya kan oh ini IF, berarti mm-mm. nanti dibikin subdomain di Ahrefs-nya supaya nanti bisa kita lihat lagi pengoptimalan dari sisi web yang sudah ada. Oh oke Pak. Baik. Oh baik Pak. Ya ini mungkin sebagian contoh kecil ya Pak ya dari yang untuk website IF Ulbi ya Pak. Seperti ini ya mungkin Pak. Mungkin nanti kalau yang prodi-prodi lain juga sepertinya ada tapi saya kurang Iya, paham untuk yang bagian seperti ininya Pak. Karena di nah, monggo. di sini nanti bisa dikembangkan lagi mungkin Pak. Mungkin itu aja sih Pak yang bisa saya tanyakan Baik-baik. Pak. Yang jelas kondisinya ini udah satu langkah yang cukup baik, tinggal dioptimalkan saja. Ditambah lagi saran saya di if.ulbi tadi juga ada pos-pos yang memang secara keilmuan itu nantinya bisa ngebantu dari sisi penambahan artikel ya. Artikel-artikel yang nantinya bisa dioptimalkan. Misalnya kan ada tambahan di bagian tentang ataupun apa atau Ya. blog. Nah, ntar dari situ ada informasi-informasi yang dikirim ke dalam Oh, web dan nanti bisa kita optimalkan dari segi webometriknya. oh, ibaratkan dia bercabang ya Pak ya. Iya, Oh, tapi berarti cukup di satu. ketika ini kan subnya induknya itu IF. Nah, di dalam Iya, IF itu ada dosen, kemudian dosen mungkin ya mungkin ada dosen itu di bawahnya ada sub sub blok lagi ya. dosen misalnya. Oh, begitu ya Pak. Itu bisa. Nah, itu kan bisa juga dijalankan sama ghostwriter kan. Iya, ya. Iya, jadinya ya bisa-bisanya kitanya aja memaksimalkan supaya Oke. tadi transaksi di internetnya Lebih lebih banyak banyak. dikenal sama Iya, pihak iya, iya. Google gitu, karena dominannya memang menggunakan Google. Ya. Kecuali yang berkaitan sama dampak ilmiah, citasi, karena itu Citasi. berkaitan yang diambil Scopus sama Web of Science, karena berdasarkan impact factor dan juga berdasarkan site score. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke, siap. Sip. Terima kasih, Pak. Terima Sama-sama, kasih, Bu. Mas Yuda. Monggo, monggo. Ya itu tadi ya Pak ya. Nah ini juga memang Yuda ini
masih apa? Mahasiswa Pak. Jadi kita masih sama-sama belajar, mahasiswa DT. Selain yang bantu Direktur Teknologi Informasi juga masih kuliah ya. Mas sudah semester berapa? Iya, saya semester 7. 7 udah mau lulus lah insya Allah. Oh, udah aman lah. Sama Ya. Mas lancar ya. Ya, amin Pak. Nah, mungkin itu dulu ya Pak ya kalau tadi melihat dari web kami mungkin ke depannya ya optimalisasi websitenya itu ya Pak ya yang bisa direalisasikan dengan adanya subweb tadi ya library.ulbi.ac.id yang dimana konten-kontennya itu berkaitan dengan perpustakaan ataupun koleksi yang ada yang kita promosikan gitu kan. Terus ya sembari tetap jalan dari kalau katalog mah nggak menunjang webometrik ya Pak ya, katalog buku kayak Slim kan kita pakai Slim itu nggak berhubungan dengan webometrik ya Pak. Kalau misalnya nanti banyak yang mengakses di OPEC-nya itu juga cukup mendukung karena kan nanti yang diambil dari domainnya juga. Kan domainnya pakai Ulbi kan. Iya, ada Nah, Ulbi itu yang cuma nanti kan yang ada bisa dua. kita optimalkan. Yang penting harus ada harmonisasi juga. Jadi usahakan domain Ulbi-nya itu tetap menjadi satu indikator pemanfaatan dari setiap website. Karena terkadang kan juga ada ya dengan menggunakan non domain official dari lembaga. Nah, itu yang saran saya perlu dihindari dari sekarang. Ya, jadi domainnya harus Ulbi. Ya, Pak. Memang ini masih awal ya Pak ya, saya juga masih belajar ini Pak. Jadi terima kasih banyak nih Pak Dudu, Pak Iman juga udah fasilitasi gitu. Nah, Sama-sama, Ibu. nanti kalau misalnya kita sudah ada program ini Pak, itu masih bisa konsultasi lagi ya Pak ya? Atau tanya-tanya kembali. Silakan nanti berkabar aja, Ibu. Disesuaikan sama apa kemarin catatan dari kami terkait eh, pendampingannya ya. Iya Pak. Silakan. Ya mungkin itu udah ya. Pak Zaki ada lagi? Yuda udah. Nanti saya Baik, kasih kalau materi. tidak ada lagi mungkin bisa kita akhiri juga. Nanti kalau ada apa-apa monggo aja bisa Bu Mutia sampaikan di grup atau via japri ke Kang Iman, mangga ke saya juga silakan. Yang jelas kalau bicara webometrik, Bapak Ibu harus bisa memastikan lagi semua komponen juga harus siap. Karena ya harus lintas satker kalau kondisi seperti ini. Dan harus tersampaikan juga supaya bisa terjembatani dengan baik, baik dari sisi pelaksana ataupun dari sisi pimpinan. Mungkin kalau nggak ada lagi, saya izin tutup mungkin ya Bu ya. Ya, mangga Pak. Terima kasih. Baik, kami tutup. Terima kasih dari rekan-rekan Ulbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Sami-sami. Kang Iman udah on? Udah on, Kang? Ya, saya live ya. Oh, Ya, siap. ya, tuhun Kang. Mari Bapak Ibu. Yuk, Ya, Bapak. mari. Terima kasih banyak Pak Iman. Sama-sama, Bu. Ya, Ya, keluar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.